Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Sanggita Marta dari Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri. Di sini saya akan menyampaikan tentang kejahatan. Di sini saya akan membahas tentang kejahatan. Kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP itu terdapat dalam pasal 104 sampai 488 KUHP. Banyak pakar hukum yang menjelaskan atau mendefinisikan tentang kejahatan. Salah satunya adalah R. Susilo. R. Susilo mendefinisikan kejahatan menjadi dua sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang yuridis. Yang kedua, ada sudut pandang sosiologis. Menurut R. Susilo, dari sudut pandang yuridis, itu sangat simpel sekali pengertian kejahatan, yaitu pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Selain itu, di sudut pandang sosiologis, dia menjelaskan bahwa kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Banyak sekali kejahatan yang ada di dunia atau di Indonesia contohnya. Ada juga kejahatan cyber, ada juga kejahatan kera putih, ada juga kejahatan atau kenakalan dalam remaja. Banyak sekali kejahatan-kejahatan lainnya. Di sini secara singkatnya saya akan membahas tentang kejahatan kera putih, atau lebih ke pengertiannya dulu lah, sama apa yang menjadi motif dan siapa saja pihaknya. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian kejahatan kera putih. Kejahatan kera putih berbeda dengan kejahatan kontroversial yang melibatkan para pelaku jalanan. Pihak yang terlibat dalam kejahatan kera putih yaitu mereka yang merupakan orang-orang terpandang di masyarakat, dan biasanya mereka itu berpendidikan tinggi. Yang kedua, kita masuk ke modus dari kejahatan kera putih. Dari yang saya tahu, modus dari kejahatan kera putih seringkali mempergunakan cara-cara canggih dan bahkan bercampur dengan teori-teori di bidang ilmu pengetahuan seperti akunting dan statistik. Yang ketiga, kita masuk ke motif dari kejahatan kera putih. Motif dari kejahatan kera putih biasanya yaitu adalah mendapatkan jabatan pemerintahan dan mencari keuntungan finansial. Dari yang saya sampaikan tadi, kejahatan kera putih adalah suatu perbuatan dalam kejahatan yang bersifat khusus, yang bertentangan dengan hukum pidana dan ketentuan hukum lainnya. Biasanya dilakukan oleh pihak profesional, baik dari individu, organisasi, atau sindikat kejahatan yang terorganisasi maupun dari badan hukum. Berbagai bentuk dari kejahatan kera putih yang berada di Asia, antara lain seperti korupsi, penyuapan, penipuan, cuci uang, penggunaan aset publik untuk kepentingan pribadi, penjualan gelap, dan penghindaran pajak. Dari beberapa kejahatan kera putih yang ada di Asia, seperti korupsi atau penyuapan dan lain-lain itu, ada beberapa pencegahannya yang bisa dilakukan. Yang pertama, pihak atasan atau pemimpin diharapkan selalu melakukan sidak dan inspeksi dadakan agar dapat terlihat keadaan lapangan yang sebenarnya. Yang kedua, menindak dengan tegas sesuai dengan undang-undang bagi pelakunya. Yang ketiga, memaksimalkan peran Polri, KPK, ICW, dan BPK dalam melakukan audit keuangan. Yang keempat, menyeleksi dengan ketat calon yang akan menduduki sebuah jabatan dan menaikkan kualifikasinya.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan di video ini kali ini tentang kejahatan dan kejahatan kera putih. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.